Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Afif Al-Ashfahani, dalam mata kuliah pengantar mikroekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang distorsi atau pergeseran pasar menurut pandangan Islam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa agama Islam mendukung agar pasar berjalan sesuai dengan mekanismenya, ya, sesuai dengan pasar bebas, yang artinya di situ adanya keridoan antara penjual dan pembeli. Namun Islam juga melarang adanya praktik manipulasi yang menyebabkan keseimbangan pasar bergeser bukan sebagaimana mestinya. Contohnya dengan informasi yang tidak merata. Hanya penjual saja yang mengetahui informasi yang ada pada barang, sedangkan pembeli tidak mengetahui informasi barang tersebut. Hal ini menyebabkan pembeli dapat dirugikan oleh penjual. Nah, distorsi pasar menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Ya, artinya prinsip antara minkum atau keridoan antara penjual dan pembeli tidak terlaksana. Setidaknya distorsi pasar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rekayasa supply dan demand. Yang kedua adalah tadlis atau penipuan dari salah satu pihak yang memiliki informasi kepada pihak yang tidak memiliki informasi. Dan yang ketiga adalah taghrir. Ini merupakan uncertainty, ketika kedua belah pihak tidak memiliki informasi tentang harga dan keseimbangan di pasar. Untuk rekayasa supply dan demand terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah buy najashi atau false demand. Yang kedua adalah ikhtikar, ini kita nanti akan bahas, ini berhubungan dengan praktik monopoli. Dan yang ketiga adalah talaki rukban, yaitu pencegatan penjual sebelum mencapai pasar. Sedangkan tadlis dan taghrir ini dapat berupa dalam hal kuantitas, kualitas, harga, dan time of delivery atau penyerahan barang. Yang pertama adalah buy najashi atau false demand. Ini merupakan praktik berpura-pura untuk meminta barang dengan harapan apa? Dengan harapan agar harga barang naik. Jadi penjual membuat skenario pembeli untuk membeli barang gitu. Padahal tidak ada niat untuk membeli gitu. Jadi pura-pura membeli sehingga pembeli lain yang ingin membeli barang tersebut mendapatkan harga yang lebih tinggi begitu. Di sini dijelaskan ada keseimbangan. Yang pertama pada harga 2 dan jumlah 4, dan diketemukan revenue sebesar 8. Dari mana? Dari 2 dikali 4, seperti itu. Tapi karena adanya permintaan palsu, harga kemudian naik menjadi 3 dan jumlahnya naik menjadi 6. Sehingga revenue-nya naik menjadi 18. Nah, selisih antara revenue yang palsu ini dengan yang asli itu adalah 10. 18 kurang 8 sama dengan 10. Ini merupakan revenue yang haram. Ini merupakan grafiknya. Nah, ini adalah keseimbangan yang pertama, yang asli. Tapi karena adanya permintaan palsu, maka demand bergerak ke atas sehingga harga naik menjadi 3 dan kuantitas naik menjadi 6. Seperti itu. Ini yang pertama, buy najashi atau false demand. Yang kedua adalah praktik ikhtikar. Nah, ini adalah false supply. Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu, ikhtikar ini berbeda dengan praktik monopoli. Karena ada beberapa pendapat tentang ikhtikar dan monopoli, apakah itu boleh atau tidak boleh. Nanti saya akan sampaikan pendapat saya di akhir, bagaimana pandangan saya pribadi tentang ikhtikar ini. Ya. Nah, yang pertama, ikhtikar itu berbeda dengan monopoli. Monopoli menurut Adi Warman Karim adalah menjadi satu-satunya penjual. Kita sudah membahas kemarin di pasar monopoli dan bagaimana memaksimalkan profitnya. Sedangkan berikutnya melakukan penimbunan stok untuk keperluan persediaan juga tidak dilarang. Gitu. Yang dilarang adalah ikhtikar, yaitu praktik mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual barang lebih sedikit untuk harga yang lebih tinggi, atau praktik monopoli rent seeking, seperti itu. Menurut Adi Warman Karim, ikhtikar di sini adalah memaksimalkan keuntungan atau profit maximization
maximization dari perusahaan monopolis dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Dampaknya adalah timbulnya deadweight loss. Ini kemarin kita sudah bahas bagaimana seorang monopoli memaksimalkan harga ya, memaksimalkan keuntungan ya. Jadi ketika dia marginal cost memotong marginal revenue, ini merupakan jumlah yang paling maksimal untuk diproduksi bagi seorang monopoli. Tetapi karena dia merupakan satu-satunya penjual yang ada di pasar, maka harganya akan dinaikkan. Bukan pada titik ini, bukan pada titik D harganya, tetapi dia akan menaikkan harganya sampai titik B yang menyentuh kurva demand. Ini adalah keuntungan dari monopoli. Nah, menurut Adi Warman Karim, praktik memaksimalkan keuntungan ini dari titik D, titik C ini ke atas, yang meningkatkan harga ini adalah tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dengan begitu dia memproduksi lebih sedikit barang, yaitu pada titik Kimax, bukan pada titik seperti ini, bukan pada titik yang lebih besar daripada Kimax, dan harganya lebih tinggi, yaitu pada titik ini, yang B. Menurut Adi Warman Karim, hal tersebut dilarang. Tetapi menurut saya, praktik memaksimalkan keuntungan dari seorang monopoli itu diperbolehkan selama tidak menyangkut hidup orang banyak. Contohnya, tidak menjual beras atau tidak menjual air yang menyangkut hidup orang banyak, yang ketika perusahaan monopoli itu memproduksi lebih sedikit dan menaikkan harga, itu menyusahkan orang banyak. Begitu. Bagi saya, menurut saya pribadi, jika keuntungan monopoli itu didapat disebabkan karena natural monopoli. Natural monopoli ini adalah di mana perusahaan berhasil membuat produk dengan harga yang seefisien mungkin, dengan biaya yang seefisien mungkin, sehingga dia dapat menciptakan sebuah produk yang harganya bisa sebenarnya harganya sama, tetapi karena biayanya rendah, keuntungannya menjadi sangat besar. Seperti itu. Itu namanya natural monopoly. Jadi bagi saya, kalau misalkan ada perusahaan monopoli yang dia memang sangat efisien dalam memproduksi, menurut saya tidak apa-apa gitu. Itu sah-sah saja gitu. Yang tidak boleh adalah ketika perusahaan tersebut menghalangi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar dengan cara menghalang-halangi, atau perusahaan tersebut sengaja menimbun atau tidak memproduksi dalam jumlah yang besar yang menyangkut hidup orang banyak. Itu yang tidak boleh menurut saya. Berlanjut ke yang ketiga, false supply yang ketiga, ini adalah talaqi rukban, yaitu mencegat pedagang di luar pasar. Ya, ini bisa juga kalau saya tafsirkan sebagai orang dalam, insider, yang memiliki informasi. Ya, orang dalam ini membeli produk dari perusahaan sehingga supply di pasaran itu menjadi berkurang. Dengan harapan apa? Dengan harapan insider atau orang dalam ini bisa menjual dengan lebih tinggi, seperti itu. Tapi pada sejarahnya aslinya talaqi rukban ini mencegat petani yang ingin menjual produk-produk di kota Madinah. Jadi sebelum masuk kota Madinah itu dicegat dulu, dibeli sama orang itu, sama pelaku talaqi rukban, dan kemudian dijual di kota dengan harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Intinya tujuannya untuk membuat kelangkaan dan menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Ini adalah grafiknya. Keseimbangan sebenarnya ada di sini di harga 2 dan jumlah 4, tetapi karena adanya praktik talaqi rukban, maka keseimbangan menjadi di titik ini. Ketika harganya 3 dan barang yang ditawarkan hanya 2. Seperti itu, hanya 2. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan harga menjadi lebih tinggi dan supply barang hanya sebatas 2, padahal permintaannya mencapai 4. Maka selain harganya menjadi lebih tinggi, maka ada kelangkaan di sini ya, ada shortage, kekurangan begitu ya, sebanyak 4 kurang 2 sama dengan 2. Oke, itu tadi dari sisi false demand dan false supply gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam tadlis atau penipuan.
penipuan di sini diartikan sebagai khususnya tadlis ya, memanfaatkan informasi yang tidak dimiliki oleh pembeli yang digunakan oleh penjual dalam mengambil keuntungan, seperti itu. Jadi antara penjual dan pembeli tidak memiliki informasi yang sama. Penjual lebih tahu barangnya daripada pembeli, seperti itu. Nah, tadlis di sini bisa dalam sisi jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Nah, tadlis dalam jumlah. Saat penjual menjual begitu banyak ini contohnya, saat penjual menjual begitu banyak produk dan tidak mungkin dihitung satu persatu, maka penjual bisa jadi dapat melakukan tadlis atau penipuan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan ini adalah matrix game theory yang kemarin sudah kita bahas dalam pertemuan oligopoli ya teman-teman. Jadi ini cara bacanya seperti ini. Ini adalah skenario ketika penjual menipu atau melakukan tadlis dan ketika penjual melakukan kejujuran atau tidak tadlis gitu ya. Kita lihat kalau misalkan di sini yang sebelah kiri ini adalah matriksnya penjual. Ini sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri ini adalah matriksnya penjual. Sedangkan di sini ada pembeli yang memiliki dua sifat, yaitu yang curiga dan tidak curiga. Gitu ya. Ini yang sebelah kanan adalah matriksnya atau angkanya dari pembeli. Yang ini pembeli, ini pembeli, ini pembeli, ini pembeli. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan penjual menipu ya, dan pada saat yang sama pembeli curiga nih, ya kan? Maka yang akan didapatkan oleh penjual adalah 0 atau penjual tidak mendapatkan sama sekali, tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, begitu. Sedangkan pembeli yang curiga merasa dirugikan dong, ya kan? Makanya dia dapat minus 5, seperti itu. Nah, ketika penjual melakukan penipuan tetapi pembeli tidak merasa curiga, maka penjual akan untung 1 ya, dan pembeli akan untung 3, seperti itu. Sedangkan kita lihat apabila penjual melakukan kejujuran begitu, maka penjual akan untung 3 ya, dan pembeli yang curiga akan rugi minus 3, seperti itu. Nah, sedangkan ketika penjual jujur, maka penjual akan mendapatkan untung 5 dan pembeli yang tidak curiga akan mendapatkan keuntungan 5. Angka ini adalah angka rekayasa ya, tetapi maksudnya ini menunjukkan kerugian atau keuntungan rekayasa yang mungkin didapatkan oleh penjual dan pembeli begitu. Kenapa di sini minus 3? Karena mungkin pembeli yang curiga butuh waktu, butuh effort, tenaga untuk menghitung menghitung baju itu gitu. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan penjual dan pembeli di sini kalau misalkan kita lihat yang paling dominan adalah strategi penjual yang jujur ya akan mendapatkan 5 dan pembeli yang tidak curiga gitu. Kombinasi dari keduanya ini mendapatkan keuntungan yang paling maksimal, 5 untuk penjual dan 5 untuk pembeli. Sekarang kita berlanjut ke tadlis dalam hal kualitas. Contohnya di sini adalah ketika pembeli tidak tahu bahwa barang yang dibelinya itu memiliki cacat, sedangkan para penjual tahu kalau misalkan yang dijual itu memiliki cacat gitu. Sedangkan penjual menjual barang tersebut dengan harga yang sama, contohnya 3 juta. Oke, maaf untuk yang ini saya ralat. Jadi di sini ada dua kondisi ya, ketika penjual komputer menjual barang yang buruk ya dan dihargai mahal oleh pembeli ya. Di sini ketika dia menjual barang yang buruk tetapi dibeli mahal oleh pembeli, maka penjual mendapatkan untung sedangkan pembeli mendapatkan rugi, minus 2. Sebaliknya, ketika penjual menjual barang yang baik kepada pembeli tetapi dihargai murah oleh pembelinya, maka di sini yang menderita kerugian adalah penjual, yaitu dia menderita kerugian minus 2 dan pembeli untung 2, seperti itu. Tapi dua-duanya di sini merupakan zolim kepada salah satu pihak. Di sini yang terzolimi adalah pihak penjual dan pihak pembeli, dan di sini yang terzolimi adalah pihak penjual. Maka yang paling baik adalah komputer yang baik dijual
dibeli mahal oleh pembeli dan komputer buruk dibeli murah oleh pembeli, seperti itu. Nah, berikutnya adalah tadlis dalam harga. Ya, contohnya di sini adalah penjual yang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli gitu ya. Contohnya sopir taksi yang menaikkan harga ketika ada musafir yang lewat, seperti itu. Ketika musafir tersebut ingin menggunakan jasa taksi dan tidak tahu harga pasaran taksi, maka sopir taksi akan menaikkan harganya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau si sopir taksi ini menggunakan harga pasar dan musafir itu naik taksi, maka akan didapatkan keuntungan sama-sama untung 3 dan 3. Sopir taksinya untung 3, musafirnya juga untung 3 gitu. Tapi kalau misalkan sopir taksi ini menggunakan harga pasar tapi musafir naik bis, maka yang untung hanya musafir saja, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ketika sopir taksi ini menaikkan harga begitu. Maka apa yang terjadi ketika sopir taksi menaikkan harga dan musafir naik taksi, maka yang untung adalah sopir taksinya saja. Sedangkan musafir ini naik taksi dengan kesal begitu. Kenapa? Karena harganya dinaikkan, maka dia mendapatkan minus 5. Nah, karena kesal ini, maka di lain kali di masa yang akan mendatang, musafir ini tidak akan naik taksi begitu, dia akan naik bis. Ketika ini yang terjadi, maka sopir taksi ini tidak akan mendapatkan penumpang, sedangkan musafir ini akan mendapatkan keuntungan 2 gitu loh, karena dia naik bis, ya. Nah, yang berikutnya adalah taghrir atau ketidaktahuan kedua belah pihak. Nah, taghrir di sini bisa terjadi apabila baik penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu tentang harga dan keseimbangan pasar, seperti itu. Dalam ilmu ekonomi, taghrir ini dikenal sebagai uncertainty atau ketidakpastian, ya. Yang pertama adalah taghrir dalam kuantitas. Contohnya adalah jual beli padi dengan sistem ijon begitu. Ini menurut Adi Warman Karim, ini merupakan taghrir atau uncertainty. Contohnya, tengkulak membeli padi yang belum datang masa panennya kepada petani dengan harga 1 juta begitu. Terdapat 3 skenario, apakah cuacanya bagus, cuacanya sedang-sedang saja, dan cuacanya buruk gitu. Kalau misalkan cuacanya bagus, maka akan menghasilkan 2 ton padi dengan harga jual 1 juta, maka totalnya mendapatkan 2 juta. Di sini tengkulak yang tadinya membeli 1 juta akan untung 1 juta. Tapi jika cuacanya sedang-sedang saja, maka ya memang pas si tengkulak tadi membeli dengan harga 1 juta. Tapi ketika cuacanya buruk begitu, ternyata panennya akan jadi lebih sedikit, cuma setengah ton. Dengan harga jual 1 juta, maka pendapatannya hanya 500.000. Nah, duit yang tadi dikeluarkan adalah 1 juta. 1 juta dikurang 500.000, maka tengkulak akan rugi sebanyak 500.000. Yang kedua adalah taghrir dalam hal kualitas. Contohnya adalah membeli anak sapi yang masih di dalam kandungan, misalkan dengan harga 1 juta gitu. Ada 3 kemungkinan dengan lahir normal, lahir cacat, dan lahir mati. Jika lahir normal, maka harga jualnya akan 1.500.000. 1.500.000, maka pembeli akan untung 500.000. Dari mana? Dari 1.500.000 dikurang 1 juta. Tapi ketika anak sapi tersebut lahirnya cacat, maka hanya akan dihargai sebesar 250.000. Sedangkan tadi sudah bayar berapa? Sudah bayar 1 juta, maka pembeli akan rugi 750.000. Lebih lagi kalau misalkan lahir mati, maka sapi itu tidak bisa dijual dan pembeli akan mengalami kerugian sebesar 1 juta. Yang berikutnya adalah taghrir dalam harga, ya. Ini terjadi perbedaan pendapat, ada yang membolehkan atau tidak, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi cenderung yang membolehkan. Kenapa? Karena harga di sini kasusnya adalah piutang. Piutang itu diperbolehkan. Contohnya di sini adalah jika kita menjual barang dengan cash, maka kita membeli dengan harga 1 juta. Tapi kalau misalkan kita dengan kredit selama 5 tahun, maka harganya 5 juta. Nah, di sini menurut Adi Warman Karim, taghrirnya adalah bagaimana jika si pembeli melunasi pada tahun kedua ataupun tahun ketiga begitu.
Jadi di situ ada ketidakpastian. Menurut Adi Warman Karim hal tersebut tidak diperbolehkan. Tapi menurut saya pribadi hal tersebut boleh karena itu merupakan piutang ya. Jadi sah-sah saja gitu. Kalau mau melunasi ya melunasi saja di tahun kedua dan tahun ketiga. Dan yang terakhir adalah taghrir dalam hal penyerahan begitu. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang menjual mobilnya yang hilang kepada orang lain dengan harga 100 juta. Padahal harga mobil di pasaran adalah 300 juta begitu. Nah, di sini ada dua skenario. Apabila mobil tersebut diketemukan, maka keuntungan pembeli adalah 200 juta. Dari mana? Dari 300 juta harga pasaran, dia hanya membeli 100 juta. Seperti itu. Tapi jika tidak diketemukan, maka pembeli akan rugi 100 juta begitu ya. Ini harusnya merah. Akan rugi 100 juta. Dari mana? Dari 100 juta yang sudah dia bayarkan. Dia bayar 100 juta tapi tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah distorsi pasar itu bisa terjadi dari 3 hal. Yang pertama adalah false demand dan false supply. Yang kedua adalah tadlis, yang ketiga adalah taghrir gitu. Nah, Islam menyarankan agar ketiga hal ini dihapuskan sehingga transaksi dalam Islam dapat memenuhi prinsip antarodi minkum, yaitu sama-sama menguntungkan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Baik, cukup sekian materi kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.